Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa la mudhillalah wa man yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saudara-saudaraku, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anugerahnya maka pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Kemudian salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan yang berpengaruh daripada sifat hawa nafsu dunia setan yang di dalam hati kepada terang benderang, yaitu tempat pembersihan hati itu sendiri di makom tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadana fihi Qur'an hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillah anfusihim wa amwalihim wa ulaika humus shadiqin. Pada bulan Ramadan diturunkan Quran hudalinas, petunjuk bagi manusia. Kemudian petunjuk itu menunjuki petunjuk-petunjuk lain. Kemudian minal huda wal furqan, dan petunjuk itu menjadi pembeda al-furqan. Furqan itu pembeda antara yang baik dan yang jahat. Dalam hal ini, yang baik dan yang tidak baik itu adalah sifat daripada antara yang ditiupkan ruh kepada manusia, kemudian kepada satu lagi adalah sifat daripada yang terpari, yang terdapat atau yang berasal dari kedua orang tua ibu bapa kita. Pada kesempatan ini, innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi, bahwasanya iman itu hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Kemudian dia berjihad wajahadu fisabilillah, di jalan Allah, dengan diri dan hartamu. Sesungguhnya itulah yang wa ulaika siddiqin, itulah yang benar. Kita dalam bulan Ramadan ini, bahwasanya turun Quran pada malam 17 Ramadan, menandakan bahwa Quran itu bukan Quran yang turun seperti yang kita lihat. Itu adalah kitab Al-Quran. Dan pada zaman masa Rasulullah, kitab itu tidak ada, buku yang kita lihat selama ini tidak ada, namun yang ada Quran yang ada di dalam diri Muhammad Rasulullah. Karena kita tahu bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah Quran yang hidup. Di mananya tentu di dalam hatinya beliau itulah adalah Quran. Sehingga kita mengatakan dan kita tidak ragu bahwa Quran itu adalah baginda Muhammad Rasulullah SAW yang ketika itu menjadi nabi dan kini telah kembali, yaitu di makom tauhid Baitullah yang ada tandanya, yaitu makom Ibrahim. Bahwasanya kita tidak terlepas daripada bulan Ramadan ini dalam untuk kita menjalankannya, maka di akhir atau sekalipun kita di awal adanya sebuah pembersihan, yaitu anfusihim, yaitu pembersihan diri, yaitu yang dikatakan zakat fitrah. Zakat itu bagi jiwa. Zakat jiwa itu kenapa? Karena kita ini adanya 4 nasir. 4 anasir itulah yang dikatakan hawa nafsu dunia setan. Syarat wajib daripada fitrah itu sendiri itu mendapati akhir Ramadan, ya, kemudian kita Islam dan merdeka. Yang keempat itu adalah maknanya kaya. Kaya bermakna lebih, nafkahnya sehari semalam. Barang siapa yang tidak cukup nafkahnya sehari semalam, maka dikatakannya miskin. Kemudian lebih hartanya untuk membayar hutang. Jadi tiada wajib bagi
tiada wajib membayar fitrah atas orang yang berhutang. Barang siapa kaya wajib fitrah dirinya dan sekalian daripada ahlinya. Kemudian suami memfitrahkan istrinya, tiada wajib bagi suami yang memfitrahkan istrinya yang durhaka. Kita selama ini mengikuti daripada fikih atau aturan-aturan di dalam kita membayarkan zakat fitrah. Bahwa rumusan daripada zakat fitrah kalau pada umumnya itu adalah 2,5 kg atau seharga beras yang kita makan sehari-hari, dan itu pada umumnya. Bahwa banyaknya setelah kita membayar zakat tentu ada rumusan-rumusan. Setelah kita membayar fitrah, maka yang fitrah itu adalah sebanyak 1 gantang Baghdad. Jadi mungkin kita baru dengar bahwa fitrah itu adalah sebanyak 1 gantang Baghdad, dan itu terbagi menjadi 3 pembagian. Tiap bagian terbagi atas 4 cupak. Kemudian lagi suci daripada sekam dan atahnya. Sehingga ketika kita menyampaikan atau memberikan persembahan zakat kita kepada ahlinya, maka kita menjadi suci daripada sekam dan atahnya. Karena kita memang ingin sengaja membersihkan daripada sifat hawa nafsu dunia setan yang memang terpari di dalam diri manusia, dan kemudian diberikan kepada ahlinya. Kalau fitrahnya, jika fitrahnya tidak diberikan kepada ahlinya, maka tidak sah. Maka kita harus menyampaikan atau dengan mengantarkan dengan muka manis, kemudian suka hati, supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Kemudian adapun hukum-hukum fitrah ada 5 perkara, yaitu harus. Harus itu yaitu bila masuk Ramadan, kemudian harus berfitrah. Jika awal bulan sekalipun, karena kita ini wajib. Yang kedua wajib malam hari raya. Yang wajib itu malam hari raya. Namun jika kita awal Ramadan atau pertengahan Ramadan kita membayar fitrah, tidak mengapa. Karena selama bulan Ramadan kita memang malamnya dibolehkan kita membayar fitrah. Kemudian sunatnya yaitu di pagi-pagi hari raya. Kita disunatkan. Kemudian yang keempat makruh. Tapi ditunai juga fitrahnya daripada sembahyang hari raya. Pas pelaksanaan sembahyang hari raya itu sudah makruh. Kemudian haram bila ditakrirkan daripada hari raya itu. Kemudian bahwa begitu pentingnya ketika kita membayar zakat fitrah, karena itu harus dengan keimanan. Zalika faman suwajim syarullah fa innaha min taqwa qulub. Apapun yang kita perbuatkan tentang syarullah, apalagi kita membayar zakat dalam arti membersihkan daripada hati atau kesucian, itu harus dengan kesadaran dan keimanan dan keluruhan daripada hatinya. Diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan apabila kita telah membayar, maka 1 gandat itu terbagi menjadi 3 pembagian. Tiap pembagian terbagi dari 4 cupak. Sepertiga atas, artinya satu gantan itu dibagi 3 pembagian. 1/3 dari yang atas adalah mengampuni dosa. 4 anasir. Jadi yang kita mendapatkan pengampunan adalah mengampuni dosa 4 anasir, terdiri dari air, tanah, api, dan air. Angin, air, api, dan tanah. 1 cupak mengampuni 1 anasir. Jadi 1 cupak mengampuni 1 dosa anasir. Sehingga 4 cupak mengampuni dosa 4 anasir. Kemudian sepertiga berikutnya adalah mendapat pahala dari Allah. 1 cupak dipanjangkan umur, 1 cupak dimudahkan Allah rezekinya. Jadi pertama 1 cupak diperpanjangkan umurnya, yang 1 cupak dimudahkan
Allah rezekinya, satu cupak ditetapkan Allah imannya, satu cupak dijauhkan Allah dari segala bahaya, dari segala bala. Ini yang kedua. Yang sepertiga yang ketiga, sepertiga yang bawah, maka mendapat balasan dari Allah, satu cupak itu untuk makhligai di surga. Kemudian satu cupak untuk pakaian, satu cupak untuk makanan, dan satu cupak untuk minuman. Jadi meskipun kita belum pernah mendengar masalah ini, maka pada hari ini kita kabarkan, inilah hasil daripada persembahan kita ketika kita membayarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Man soma Ramadana imana watsi saban guhira lahu ma taqaddana min zadi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, diampuni dosa selama 1 tahun. Kemudian man sauma Ramadana imana watsi sahan gufira lahu ma taqaddama min zali. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, diampuni dosanya. Kemudian hadis Rasulullah dari An Abi Ayyuba As-Sariya radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sauma Ramadana summa atbahu sitan min sawalan kana kasyam bidahri. Dari Abu Ayyub Al-Asari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan puasa Syawal 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nomor 1309, Muslim. Kemudian nomor 14 dan 16, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, radhiyallahu anhu rajulun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbirni bi amalan juhdil jannah qala malahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arabun malu ta'budullaha zakata fatasarrahina. Dari Nabi Ayub, dari Ayub radhiyallahu an, sesungguhnya kami mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apa amalan yang dapat memasukkan kami ke dalam surga ya Rasulullah? Nabi jawab bersabda, satu, sembah olehmu akan Tuhanmu. Kemudian jangan engkau sekutukan dengan yang lain, dirikan sholat, keluarkan zakat. Kemudian yang terakhir adalah hubungan kasih sayang antara kamu sesama kamu, yang biasa menggugurkan itu adalah tidak terbeliharanya hubungan kasih sayang antara satu sama lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yuhibbu ilal jannah, tidak masuk surga orang yang memprovokasi daripada fitnah. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita di dalam berbicara dan di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan ini agar mendapat pahala yang besar. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.